Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Nama Bapak siapa dan dari mana? Bapak Suparwan dari Kebun Pedas. Baik Bapak Suparwan di sini. Izinkan saya juga perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Husnaya Mubarakah. Saya dari Universitas Nusa Putra, jurusan PGSD. Saya perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah pendidikan karakter. Ingin bertanya mengenai bagaimana sih pelaksanaan penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab di keluarga Bapak sendiri, seperti itu. Menanamkan disiplin dan tanggung jawab itu di keluarga. Saya sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk menanamkan disiplin terhadap anak-anak atau terhadap keluarga. Pertama yang harus ditanamkan ke dalam disiplin itu sendiri bagi anak-anak, ya ini harus bisa mengatur berbagai macam kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mereka sebagai salah satu pendidikan bagi mereka juga. Kedisiplinan pertama adalah bagaimana mereka bisa meluangkan waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Ada di sana doa pagi, doa sore hari. Yang kedua, mereka diberikan tugas-tugas yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang mengepel gitu. Ada tugasnya masak dan lain sebagainya. Ini untuk menanamkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, juga ditanamkan bagi mereka pendidikan bagi mereka itu agar bisa disiplin dalam beribadah. Contohnya bisa tepat waktu dalam melaksanakan sholat, tepat waktu mereka juga dalam melaksanakan ibadah yang lainnya. Kemudian karena memang tugas yang paling pokok bagi mereka itu menuntut ilmu, maka mereka harus disiplin untuk pergi belajar, juga disiplin waktunya untuk meluangkan waktu belajar di rumah. Belajar di rumah mereka, membaca buku, membaca Quran gitu, membaca yang lainnya. Nah, itu salah satu dasar untuk kedisiplinan. Ya, tidak banyak mungkin yang ditanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin itu bagaimana mereka bisa mengatur diri, mengatur waktu, mengatur kegiatan, mengatur tugas, peranan-peranan yang dilakukan oleh mereka. Jadi pada intinya mereka harus berpikir bagaimana bisa sukses dan disiplin dalam tugas yang dilaksanakan, juga kewajiban apa yang harus dilaksanakan. Jadi tidak banyak jadi disibukkanlah kegiatan-kegiatan di program gitu yang harus dilaksanakan oleh mereka. Ya tidak banyak bengong, tidak banyak bermain yang tidak bermanfaat. Kalaupun bermain itu sendiri adalah permainan yang harus bermanfaat, terutama untuk kesehatan dan kebugaran, kesehatan pemikiran mereka. Nah, itu barangkali. Baik Pak. Berarti disiplin dan tanggung jawab itu yang dilakukan oleh orang tua sangat penting ya Pak buat anak-anak untuk masa depannya dan pembentukan karakter mereka sendiri ya Pak. Iya.
Ya, seperti itu. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Adik. Selamat malam. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya buat saya wawancara. Ya, Oke, yang pertama mungkin perkenalan terlebih dahulu. ya boleh. Nama saya Rohan Jihadizah dan Hizbullah. Saya kelas 11, umur saya kurang lebih 17 tahun. Kelahiran 2007. Oke, Rohan. Langsung saja ya. Ya. Saya mau nanya mengenai bagaimana sih caranya orang tua dalam menerapkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anaknya seperti itu. Semua itu tergantung bagaimana orang tua memberikan gambaran yang baik kepada anak. Contohnya, ketika orang tua memberikan atau mendidik anaknya dengan nilai-nilai tanggung jawab, seperti berperilaku baik kepada orang lain, meminta maaf ketika berbuat salah, dan sebagainya, itu semua tidak langsung itu semua secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak. Tinggal bagaimana anak itu mengambil perannya sebagai anak yang bertanggung jawab. Yaitu tanggung jawab seorang anak yaitu dengan belajar dengan bersungguh-sungguh, tidak main berlebihan atau gitu. Terus ya gitulah, berperilaku baik kepada orang lain dan juga orang tua. Dan bagaimana orang tua memberikan contoh sikap disiplin kepada anak. Ya simpelnya seperti ini. Orang yang bertanggung jawab, ia pasti akan melaksanakan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam hidupnya yang membuatnya dia disiplin. Ya mana mungkin gitu kan? Mana mungkin orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab akan melaksanakan aturan-aturan yang membuatnya disiplin. Jadi disiplin itu dan tanggung jawab adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin cukup sekian. Oh iya, bagus. Bagus sekali ya jawabannya. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau saya wawancari. Ya, siap. Oke. Mungkin itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Kak. Sebelumnya terima kasih karena Kakak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana sih pelaksanaan penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab di keluarga A sendiri, seperti itu. Membangun sikap tanggung jawab dan disiplin keluarga bisa diawali dengan memberikan tanggung jawab kecil kepada anak. Contohnya membersihkan kamar. Kemudian ajarkan waktu dan prioritas. Kapan ketika kita harus main, kapan waktu harus kembali. Nah, di situ membentuk yang namanya kedisiplinan waktu dan juga tanggung jawab. Sehingga nanti aturannya terbangun dengan aturan yang jelas. Nah, kemudian aturannya diterapkan secara konsisten sehingga nanti akan terbangun rasa sikap tanggung jawab dan juga kedisiplinan dari rumah. Baik Kak, terima kasih atas waktu, luang, dan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada sikap yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.